Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan update kepada kalian nih beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah memiliki debt collector lapangan, dan debt collector lapangannya cukup rajin datang kepada rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Seperti kalian ketahui ya, ada beberapa aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah memiliki debt collector lapangan. Namun di sini ada nih, tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal ini debt collector lapangannya itu rajin-rajin ya. Hanya ada beberapa nih aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya itu rajin datang ke rumah nasabah ya. Dan di sini saya akan list kepada kalian aplikasi apa saja nih yang debt collector lapangannya rajin datang ketika kita gagal bayar. Namun disclaimer dulu ya, di video kali ini saya ini bukan berniat untuk menakut-nakuti kalian, bukan berniat untuk membuat kalian panik. Saya hanya ingin memberikan informasi saja agar kalian tahu, dan ketika kalian mungkin nanti dikunjungi oleh debt collector lapangan, kalian itu tidak kaget ya dan tidak takut, karena memang untuk aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, debt collector lapangannya itu memang sudah cukup merata ya. Lalu aplikasi apa saja sih? Simak video ini sampai habis. Aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya rajin datang ke rumah diantaranya adalah ada aplikasi Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, Tunaiku, dan juga Home Credit Indonesia. Nah, debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini bisa dibilang cukup rajin ya, karena banyak informasi yang masuk kepada saya yang sering-sering melalui DM Instagram dan juga di kolom komentar bahwasanya mereka yang gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini itu cukup rajin dikunjungi oleh debt collector lapangannya. Apalagi untuk debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo ini cukup rajin ya datang kepada rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Bahkan nih, debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Kredipo ini datang kepada rumah nasabah itu ketika keterlambatan baru masuk 1 bulan. Padahal ya kalau dulu itu biasanya kunjungan debt collector lapangan datang ketika keterlambatan sudah di atas 3 bulan. Ya paling kalau misalkan cepatnya itu 2 bulan ya. Namun untuk Kredipo ini banyak yang gagal bayar di aplikasi Kredipo, dan banyak yang sharing kepada saya ketika keterlambatan di atas 1 bulan ini sudah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Apalagi mungkin kalau untuk tagihannya itu cukup besar ya, sudah pasti mereka pasti akan lebih rajin dan juga gencar ya untuk mengunjungi rumah nasabah tersebut. Hanya Kredipo ya, dan di aplikasi lain nih seperti Akulaku, Tunaiku, dan juga Kredit Pintar, Home Credit Indonesia ini juga bisa dibilang cukup rajin, karena mereka itu tidak datang hanya sekali ke rumah nasabah yang gagal bayar ya. Mereka biasanya akan sering datang ke rumah nasabah itu misalkan dalam waktu 1 minggu itu bisa 2-3 hari ya. Mereka akan datang. Di sini juga ada salah satu teman terdekat saya yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Dia tuh didatangi oleh debt collector lapangan di keterlambatan 2 bulan lebih ya. Ada debt collector lapangan yang datang ke sini, dan ketika si debt collector lapangan itu datang ke rumah teman saya ini memang tidak membayar tagihannya ya, karena memang tidak bisa membayar lagi. Nah, di kemudian hari atau tepatnya di 3 hari kemudian itu si debt collector lapangannya itu sudah datang lagi ke rumah teman saya ini ya, walaupun teman saya ini tuh tidak menjanjikan tanggal pembayaran kepada si debt collector lapangan tersebut. Namun DC dari aplikasi pinjaman online Akulaku ini tuh memang ya cukup rajin datang ke rumah nasabah. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mungkin sering dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online ini? Kalau memang kalian tidak sanggup untuk membayar, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar. Kalian jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Kalaupun kalian itu mungkin sering didatangi oleh debt collector lapangan, ya biarin, abaikan saja. Kalian berbicara terus terang, berbicara apa adanya tentang keuangan Anda dan tentang apa faktor-faktor apa saja nih yang menyebabkan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Saya yakin kalau mungkin kalian tetap dengan pendirian kalian bahwasanya kalian itu memang tidak sanggup membayar dan tidak memaksakan untuk membayar, lambat laun juga si debt collector lapangan tersebut itu tidak akan datang lagi ya. Mungkin kalau untuk awal-awal pasti debt collector lapangan itu rajin datang ke rumah kalian, pasti mereka tuh akan terus mempertanyakan tentang tagihan kalian. Namun lama-kelamaan kalau memang mungkin kalian itu tetap pada pendirian kalian dan kalian itu tidak membayar tagihan kalian, mungkin si debt collector lapangan itu juga berpikir-pikir lagi kalau memang harus datang lagi ke rumah kalian ya, kalau memang kalian itu tetap pada pendirian kalian, kalian tidak membayar tagihan kalian. Jadi alangkah baiknya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal dan dikunjungi oleh debt collector lapangan, kalian jangan memaksakan untuk membayar, kalian jangan memberikan barang apapun, dan juga jangan menjanjikan tanggal pembayaran ya, karena untuk awal-awal apalagi ya,
kita tidak menjanjikan pun mereka tuh rajin, apalagi kalau kita menjanjikan tanggal pembayaran pastinya mereka akan lebih rajin. Jadi alangkah baiknya kalian abaikan saja, jangan pernah menjanjikan apapun kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Dan yakin ya, untuk kedepannya mungkin si debt collector lapangan itu tidak akan datang lagi ke rumah kalian ya. Mungkin biasanya dalam seminggu 3 kali, nanti untuk minggu depannya akan berkurang dan lambat laun debt collector lapangan tersebut itu pasti tidak akan pernah datang lagi ke rumah kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.